Kita lanjut dulu kepada Duta Besar kita, His Excellency Pak Albusra Basnur. Beliau ini seorang anak muda aktivis dari awal di UNAN dan juga salah satu peserta dan pemimpin program pertukaran pemuda Indonesia Kanada, dan juga menjadi salah satu speech writer-nya Pak SBY ya, membantu Pak Dino waktu itu, dan kemudian menjadi konsul jenderal di Houston, dan sekarang dipercaya menjadi duta besar di Ethiopia. Kami persilakan Pak Albusra. Ini karena jauh nih, kita belum pasti konektivitasnya ya. Kita coba panggil Pak Albusra beberapa kali, kalau enggak siap-siap Pak Duta Besar Denny. Ada ya? Alhamdulillah. Silakan, wajah gagahnya udah kelihatan ini. Silakan Pak Albusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah ya, atau kakak Fasli kalau kita di program ya udah ya. Jadi yang saya hormati Pak Dubes. Udah Fasli dan sahabat saya Pak Burmalis ya. Dan tentu saya ingin menyapa yang mulia dan yang kita semua hormati, Pak Hashim Jalal, Pak Wisper Louis, Pak Ibrahim Yusuf, yang semua itu adalah tidak hanya bagi kawan-kawan yang sudah menyebut nama beliau di awal-awal, tetapi juga bagi saya pribadi, beliau tidak hanya sebagai senior di Kemlu, tetapi juga sebagai orang tua, sebagai ayah, tetapi kami sering sebagai teman, sebagai sahabat. Nah, kembali lagi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan, ada tadi Pak Mayerfas, ada tadi Pak Ferry Adamhar, Pak Yusran, dan sahabat saya juga Pak Denny Abdi, dan juga Pak Iza Fadri. Nah, ini beliau yang saya lihat dari sosok senior, Kementerian Luar Negeri diplomat senior, beliau itu tidak hanya sebagai guru kita, tidak hanya sebagai pimpinan kita, baik di Kementerian Luar Negeri dan juga di luar Kementerian Luar Negeri. Bagi saya merasakan beliau itu adalah sahabat saya. Kami sering hangout ya di McDonald. Mungkin Pak Hashim masih ingat itu, kita menyelesaikan buku Pak ya. Tapi anyway, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Pak Fasli, udah Fasli, saya sudah saya tidak begitu menyimak dari awal. Saya baru saja selesai ada pertemuan di Kementerian Luar Negeri baru saja. Jadi saya baru bergabung ya Pak, udah Fasli ya. Tidak apa-apa. Jadi agak terlambat kami bergabung. However, tadi Pak Ferry Adamhar bercerita ingin jadi diplomat. Jadi kalau saya bercerita sedikit saja begini. Ketika selesai program, mengikuti program pertukaran pemuda Indonesia Kanada yang disampaikan oleh udah Fasli tadi, lalu kami tamat, lalu pimpinan di Universitas Dallas memanggil kami untuk menanyakan, mau nggak jadi dosen di UNAN? Nah, itu adalah sesuatu yang sangat saya tunggu-tunggu sebetulnya. Di samping kami juga bekerja sebagai wartawan ya di surat kabar di Padang, di Haluan ya. Nah, saya senang sekali tuh udah Fasli dan kawan-kawan ya untuk menjadi seorang dosen ya. Karena kalau menjadi seorang dosen, saya juga seperti udah Fasli sampaikan juga aktivis pemuda di berbagai organisasi pemuda Sumatera Barat. Cita-cita saya dulu udah Fasli adalah setelah jadi dosen atau mungkin juga bisa dosen sambil wartawan, cita-cita saya itu adalah mau menjadi anggota DPRD tingkat 1 Sumatera Barat. Nah, itu cita-citanya dulu tuh. Yeah. Karena juga aktif di KNPI juga waktu itu ya. Nah, tetapi kemudian pada saat yang bersamaan menjelang ikut lagi pertukaran pemuda Indonesia Kanada, saya dipanggil oleh pimpinan Pak Rektor dan Dekan memberitahukan bahwa ini ada tawaran dari Kemlu nih untuk merekrut calon diplomat Indonesia dari Universitas Dallas. Nah, saya diminta oleh beliau untuk ikut seleksi itu. Nah, saya bilang, Pak, saya kan mau jadi dosen, Pak. Kenapa Bapak minta lagi saya ikut acara ini, kegiatan seleksi Kemlu ini? Begini aja, saya melihat tidak banyak alumni Universitas Dallas menjadi diplomat. Jadi kalau kamu lulus, tinggalkan UNAN ini, kamu merantaulah ke seberang lautan sana ke Jakarta dan ke luar negeri. Nah, akhirnya alhamdulillah itu menjadi kenyataan.
Dan Tuhan memang menentukan demikian. Akhirnya seperti inilah. Udah Fasli, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kami sekarang ada di benua Afrika. Jadi penempatan pertama di Manila, di Asia, penempatan kedua di Roma, Eropa, lalu kemudian Konsul Jenderal di Amerika, lalu kemudian ini adalah penempatan pertama kami di benua Afrika, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Dak Fasli tadi. Jadi sudah beberapa kontinen ya, udah Fasli ya. Baiklah, saya yakin waktu kita sangat terbatas sudah. Ya. Kalau pesan, kesan, dan ke depan, saya mendengar tadi sebagian sedikit sudah banyak disampaikan oleh para sahabat, rekan-rekan saya, dan juga senior saya tentang apa yang terbaik ke depan untuk kita. Baik untuk di lembaga pendidikan yang ada di Sumatera Barat dan di luar Sumatera Barat, di mana ada di situ sahabat-sahabat sanak saudara kita di situ. Dan juga tentu saja apa yang terbaik untuk diplomat, calon-calon diplomat Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat atau lahir di Sumatera Barat atau orang Minang yang lahir di luar Sumatera Barat. Kalau boleh saya agak masuk sedikit ke beberapa poin mengenai Afrika supaya ada juga dagingnya sedikit untuk bisa kita ketahui bersama. Silakan. Ya, kita melihat Afrika adalah suatu benua yang sesungguhnya sangat besar ya, dan kita mempunyai hubungan sejarah yang sangat penting dan sudah lama. Dimulai officially tahun 1955 secara multilateral. Kita ingat kita menyelenggarakan dan menjadi host Asia Africa Conference (KAA) ya pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung. Dan saksi sejarahnya sekarang masih ada, kita lihat sampai sekarang siapa bisa berkunjung, yaitu Museum Asia Afrika, yang mencerminkan betapa besarnya peranan Indonesia dan juga peran Konferensi Asia Afrika itu sendiri bagi kemerdekaan dan kemajuan negara-negara Asia Afrika. Nah, kawan-kawan, Afrika, saya sampaikan tadi, negara atau suatu benua yang sangat besar, dan itu ada 55 negara. Nah, 55 negara itu memiliki suatu organisasi yang namanya African Union. Nah, markas African Union itu ada di Addis Ababa. Sehingga Addis Ababa ini juga sering dijuluki atau disebut the diplomatic capital of Africa. Sama dengan kita, Jakarta, the diplomatic capital of ASEAN, ya, di negara-negara ASEAN. Nah, kami sendiri juga di-assign untuk negara Ethiopia, lalu kemudian negara Djibouti, sebuah negara secara geografi agak berukuran kecil, tetapi mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting bagi lalu lintas perdagangan dunia. Nah, lalu kemudian untuk organisasi regional Afrika yang namanya African Union tadi. Nah, kawan-kawan, kembali kepada tahun 1955 sedikit, saya melihat waktu saya, supaya saya tidak mengambil waktu yang lain. 1955 itu, kawan-kawan, delegasi Ethiopia, di mana saya sekarang ini berada, hadir pada Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 55. Padahal hubungan diplomatik kita Indonesia dengan Ethiopia officially itu baru dimulai atau dibuka pada tahun 1961. Jadi delegasi Ethiopia itu 6 tahun sebelum kita membuka hubungan diplomatik, delegasi Ethiopia sudah ada di Bandung, ya. Nah, kemudian kita melihat sejak 1955 semangat kemitraan dengan Afrika antara Indonesia dengan negara-negara Afrika, kita harus akui pertama memang berjalan dengan baik, tetapi sesungguhnya perjalanan yang baik itu belum kita lakukan secara maksimal. Dan syukur alhamdulillah, kira-kira sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia memberikan perhatian dan fokus diplomasi hubungan luar negeri yang lebih terhadap negara-negara Afrika. Dan saya, untuk catatan kita bersama, saya sangat menggarisbawahi betapa Ibu Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, 3 bulan setelah beliau dilantik sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, pada bulan Januari tanggal 29-30 Januari 2015, beliau melakukan perjalanan pertama sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia ke Addis Ababa, ke Ethiopia. Nah, coba kita bayangkan kawan-kawan,
Bapak Ibu yang terhormat, sejak dibukanya hubungan diplomatik Indonesia dengan Ethiopia 1961 sampai 2015 Januari, Ibu Retno berkunjung ke Ethiopia, itu adalah kunjungan Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia ke Ethiopia. Sudah kebayang oleh kita. Dan kita membangun KBRI di sini sejak tahun 1964. Sementara Ethiopia membangun kedutaannya di Jakarta tahun 2016. Kelihatan sekali bahwa engagement dan kerjasama yang harus kita tingkatkan itu menjadi tanggung jawab, menjadi agenda besar kita untuk Afrika. Nah, Afrika dengan 55 negara tadi dengan jumlah penduduk 1,3 saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa tinggi dan menjadi kawasan yang menjadi primadona, terutama negara-negara yang berekonomi maju. Banyak sekali investasi dari negara-negara maju, dari Eropa, dari Amerika, Asia. Saya sebut saja misalnya China, Jepang, Korea, India, Turki, bahkan Bangladesh, negara yang kira-kira tidak jauh beda dengan kita secara jaraknya, dan juga Pakistan. Banyak sekali perusahaan dari negara-negara tersebut yang sudah berinvestasi di Afrika. Nah, untuk kawan-kawan ketahui, Indonesia di benua Afrika sekarang ini mempunyai 30 perusahaan yang berinvestasi di berbagai negara di Afrika. Ya. Di Ethiopia ada 5 perusahaan Indonesia yang berinvestasi. Yang pertama Indomie, ada lagi sabun B29, lalu Garments yang 3-nya itu. Dengan adanya 5 perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Ethiopia, menempatkan Ethiopia sebagai negara kedua terbesar menerima investasi Indonesia. Yang pertama di Nigeria. Di Nigeria itu ada 15 perusahaan Indonesia. Di Ethiopia nomor 2, 5. Sementara 10 lainnya itu tersebar di berbagai kawasan. Ya. Nah, Ethiopia mempunyai penduduk 112 juta jiwa. Ini menempatkan Ethiopia sebagai negara kedua terbesar jumlah penduduknya setelah Nigeria, yaitu 206 juta. Kenapa saya memfokuskan isu-isu seperti ini? Karena saya melihat Afrika, termasuk tentunya Ethiopia, mempunyai prospek yang sangat besar bagi kerjasama Indonesia dan Afrika di bidang ekonomi. Nah, apalagi sejak Januari tahun ini, ketika kami mengikuti rapat kerja para kepala perwakilan, dan ini juga Pak Duta Besar Mayer Fas yang paling sibuk pada saat itu menyelenggarakan di Jakarta, Bapak Presiden Joko Widodo dan pemerintah kita, Ibu Menteri Luar Negeri, mengamanatkan, menginstruksikan kepada duta besar, semua duta besar RI di seluruh dunia dan juga para diplomat, agar 80% kegiatan diplomasi Indonesia sekarang ini difokuskan untuk di bidang ekonomi. Nah, ini bagian tanggung jawab kami ya, Bapak Ibu. Nah, 2 menit Pak Basri. Ya, apa yang terjadi kemudian? Ya. Apa yang terjadi kemudian? Pada bulan April kita Indonesia menyelenggarakan Indonesia Africa Forum di Bali. Lalu pada bulan Agustus tahun lalu Indonesia menyelenggarakan Indonesia Africa Infrastructure Dialogue. Nah, ini menunjukkan betapa Indonesia memberikan perhatian yang sangat besar untuk kerjasama ekonomi ke depan. Nah, pesannya adalah ke depan bagi saya dari Afrika ini, kiranya kawan-kawan kita dari Sumatera Barat, apakah orang Minang di Sumatera Barat atau orang Minang atau orang Sumatera Barat yang ada di luar Sumatera Barat, ekonomi menjadi primadona dan prioritas untuk diplomasi Indonesia ke depan. Udah Fasli, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tidak sia-sia Pak Dubes kita baru beberapa waktu di sana sudah dapat 2 medali ya, saya lihat ya. Luar biasa ya. Dan saya beberapa kali ke Ethiopia itu dan memang kompleksnya itu lebih besar dari kompleks PBB di New York ya. Kantor besar dari organisasi Afrika itu ya. Itu luar biasa ya. Banyak latar belakang di belakang saya ini adalah taman ini kebetulan di kompleks kediaman kami dengan KBRI ini. Alhamdulillah. Maju terus di sana ya, dan memang salah satu negara paling maju di Afrika dan pertumbuhan ekonominya juga sangat kuat ya.
Dan saya kira mereka juga sudah menjangkaukan diri ke berbagai belahan dunia termasuk ke kawasan kita. Baik. Kita lanjut kepada. Terima kasih, Uda. Ya, terima kasih banyak ya Pak Busra.